Perkenalkan, nama saya Intan Larasati dengan NPM 2314 2310 13 dari kelompok 4. Saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengenalan mikroskop, struktur tumbuhan, dan determinasi bunga. Yang pertama, mikroskop. Mikroskop merupakan perangkat yang umum digunakan untuk membantu manusia melihat objek yang berukuran mikroskopis. Mikroskop juga yaitu alat optik yang terdiri dari satu atau lebih lensa yang menghasilkan bentuk yang diperbesar dari suatu benda yang ditempatkan di area fokus lensa tersebut. Mikroskop terdiri dari lensa objektif yang dekat dengan objek dan lensa okuler yang dekat dengan pengamatan. Terdapat dua jenis mikroskop berdasarkan kenampakan objek yang diamati, yaitu mikroskop dua dimensi atau sering disebut dengan mikroskop cahaya, dan mikroskop 3 dimensi atau mikroskop stereo. Selanjutnya, ada jenis-jenis mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah salah satu jenis mikroskop yang sering digunakan oleh pelajar untuk melakukan pemerhatian dan pembesaran objek mikroskopik seperti sel atau tisu pada hewan dan tumbuhan. Fungsi mikroskop cahaya ini begitu signifikan pada jenis lampu dan jumlah cahaya yang digunakan semasa proses pemerhatian spesimen. Mikroskop cahaya mempunyai pembesaran maksimum 1000 kali. Mikroskop mempunyai kaki yang berat dan kokoh. Mikroskop cahaya juga memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Selanjutnya, stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda berukuran relatif besar. Mikroskop stereo mempunyai pembesaran 7 hingga 30 kali. Pembesar benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat terlihat secara 3 dimensi. Komponen utama mikroskop stereo hanya hampir sama dengan mikroskop cahaya. Pembesaran lensa okuler biasanya 10 kali, sedangkan lensa objektif menggunakan sistem zoom yang pembesarannya antara 0,7 hingga 3 kali, sehingga pembesaran total objek maksimal 30 kali. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler ini yaitu lensa yang dekat dengan mata pengamatan lensa yang berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Yang kedua, lensa objektif. Lensa objektif ini terletak dekat dengan objek yang berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda sejati dan terbalik. Yang ketiga, tabung mikroskop. Tabung mikroskop berguna untuk mengatur fokus. Kemudian fungsi lainnya adalah penghubung antara lensa objektif dengan lensa okuler. Selanjutnya, makrometer. Makrometer ini merupakan alat pengatur kasar yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop secara cepat dan akan didapatkan bayangan benda secara kasar dan belum jelas. Selanjutnya, mikrometer. Mikrometer ini merupakan alat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop secara perlahan. Yang keenam, revolver. Revolver berfungsi sebagai tuas penyangga lensa objektif agar dapat mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Selanjutnya, reflektor. Reflektor ini cermin pengatur yang berguna untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Diafragma sendiri bertugas untuk menentukan berapa banyak jumlah cahaya masuk dan difokuskan ke dalam objek pengamatan. Selanjutnya, kondensor. Kondensor berguna untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan. Pantulkan cermin pengatur. Cahaya tersebut dipusatkan ke dalam objek. Selanjutnya, meja mikroskop.
Ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek yang akan diamatinya. Lanjut, penjepit kaca. Penjepit kaca ini berguna untuk menahan kaca objek agar mudah digerakkan di dalam proses pengamatan. Lalu, lengan mikroskop dan kaki mikroskop. Lengan mikroskop menjadi pegangan ketika mau memindahkan mikroskop. Sebaliknya, kaki mikroskop berguna untuk meletakkan mikroskop pada bidang yang memang tidak datar. Lanjut, yang terakhir itu sendi inklinasi, berguna untuk mengatur derajat kemiringan dari mikroskop tersebut. Lanjut, materi selanjutnya yaitu struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan dapat diartikan sebagai organisme, benda hidup yang terkandung dalam alam planktrik. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melancarkan fotosintesisnya. Struktur tumbuhan sendiri mempunyai dua struktur, yaitu sistem akar dan sistem tajuk. Sistem akar ini yang terdiri dari organ akar, dan sistem tajuk terdiri dari organ batang, organ daun, dan organ bunga. Dan tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ini bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ini ada akar. Akar yaitu organ pada tumbuhan yang dibentuk dari beberapa jaringan berbeda yang berfungsi sebagai alat absorpsi air dan nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut dalam tanah. Struktur akar terbentuk oleh jaringan epidermis, konteks, endodermis, dan stel. Selanjutnya ada batang. Batang itu bagian dari tubuh tanaman yang mengingat tempat serta kedudukannya bagi tumbuhan, yaitu sebagai sumbu dari tumbuhan tersebut. Sifatnya batang dibagi menjadi beberapa macam, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Batang berkayu yaitu batang berkayu itu bersifat keras, kuat, tinggi, dan besar. Dapat pula yaitu semak. Contohnya itu seperti pohon mangga dan pohon sengon. Yang kedua, batang basah. Batang basah itu bersifat lunak, berair. Contohnya itu seperti krokot dan bayam. Yang terakhir yaitu batang rumput. Batang rumput itu bersifat lunak, berruas-ruas, dan berongga. Contohnya seperti rumput-rumputan. Lalu yang ketiga bagiannya yaitu bunga. Bunga merupakan modifikasi suatu tunas atau batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Bunga sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Bunga terbagi menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal ini apabila dalam satu tangkai terdapat hanya satu kuntum bunga saja. Sedangkan kalau bunga majemuk ini di mana dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu kuntum bunga. Selanjutnya bagiannya yaitu buah. Buah merupakan hasil kelanjutan dari proses penyerbukan. Pembentukan buah, selain buah, ada kalanya bagian bunga ikut tumbuh dan merupakan suatu bagian dari bunga. Pembentukan bunga dibagi menjadi dua macam, ada buah semu dan buah sejati. Buah semu ini buah yang dibentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga, dan bagian lain itulah yang kemudian menjadi bagian utama dari buah. Contohnya buah mente, buah ciplukan, buah nanas, dan buah lain-lainnya. Sedangkan kalau
buah sejati. Buah sejati ini buah yang dibentuk dari bakal buah dan merupakan bagian utamanya. Jika ada bagian lain yang masih tertinggal, bukan merupakan bagian utama. Contohnya buah pepaya, buah jeruk, buah mangga. Dan yang terakhir bagiannya yaitu daun. Daun merupakan bagian yang terpenting dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai fungsi pengambilan CO2, pengolahan, penguapan, dan pernapasan. Pembagian buah ini meliputi dua yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu dalam satu tangkai hanya terdiri satu helaian daun, sedangkan daun majemuk itu satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun, maka daun tangkai daun tersebut dapat bercabang-cabang dan cabang tangkainya terdapat anak daun. Lalu determinasi bunga. Bunga merupakan salah satu bagian dari sebuah tumbuhan yang mempunyai warna dan bentuk yang indah. Terdapat banyak jenis bunga dalam suatu wilayah ataupun negara, dan banyak sekali proses dalam mengetahui jenis yang terdapat pada bunga. Salah satunya proses tersebut determinasi bunga untuk mengetahui ciri-ciri pada bunga tersebut. Determinasi bunga bisa berupa fitur warna, bentuk, atau tekstur. Determinasi yaitu bagian dari identifikasi suatu tanaman. Identifikasi dilakukan dengan cara mengamati beberapa morfologi seperti bentuk, ukuran, warna, tangkai, dan daun. Determinasi ini dilakukan untuk menetapkan kebenaran sampel dalam penelitian sesuai dengan yang diharapkan agar kesalahan pengambilan sampel dapat dihindari. Selanjutnya, kunci determinasi. Dalam melakukan identifikasi, kita memerlukan kunci determinasi. Kunci determinasi itu adalah kunci jawaban yang digunakan untuk menetapkan identitas suatu individu. Kunci determinasi mempunyai arti sebagai petunjuk yang berguna untuk menentukan famili, ordo, genus, dan spesies pada tumbuhan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui nama suatu individu atau spesies dengan cara mengamati beberapa karakter spesies dengan membandingkan ciri-ciri serta bentuk yang ada sesuai dengan kunci determinasi. Langkah-langkah menggunakan kunci determinasi yaitu pencarian, yang pertama yaitu pencarian bunga, kemudian dilanjutkan dengan pencocokan ciri-ciri dan bentuk dengan langkah-langkah buku determinasi bunga tersebut. Yang selanjutnya penentuan kunci determinasi bunga. Lanjut menentukan nama famili bunga, dan yang terakhir kita akan mendapatkan hasil yang kita cari. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.